Halo semuanya, dalam video ini saya akan berbagi pikiran saya tentang yang berhubungan dengan kewirausahaan atau biasa kita sebut sebagai bisnis. Nah, saya sering melihat dalam dunia bisnis itu bahwa bisnis yang menghasilkan lebih besar itu biasanya bekerja dengan SDM yang lebih banyak. Maka dari itu, saya berpikir jika ingin menghasilkan lebih banyak, nah, bekerja dalam kelompok itu lebih baik daripada bekerja individual. Nah, lebih besar kelompoknya, maka hasilnya akan lebih banyak lagi daripada kelompok yang lebih kecil. Nah, asumsi saya ini dimulai dari waktu saya sering nonton film atau baca buku tentang yakuza, mafia, atau gangster kayak gitu-gitu, dimana biasanya mereka punya bisnis nih, meskipun bisnisnya bisnis gelap tapi dikerjakan oleh orang yang cukup banyak, kelompok yang masif. Misalnya kelompok tersebut menjalankan bisnis sebuah restoran yang mewah di sebuah distrik. Meskipun restoran tersebut dikelilingi oleh toko-toko kecil yang ada di sampingnya, em, ternyata toko-toko kecil itu juga merupakan bagian dari kelompok tersebut. Contoh lain lagi, misalnya ada sebuah mall dalam sebuah distrik yang mewah banget, menjadi tujuan utama, menjadi favorit daripada turis asing ataupun pengunjung yang ada di sekitar, pengunjung lokal. Di sekitar mall tersebut ternyata ada toko-toko kecil lainnya, misalnya kayak kedai-kedai makanan fast food, toko sepatu sederhana, butik-butik kecil. Ternyata toko-toko itu juga merupakan bagian dari kelompok tersebut dan dikerjakan juga oleh orang-orang dari kelompok tersebut. Nah, biasanya nih kalau kita sadar nih di kelompok tersebut, jika ingin memperbesar kekayaan lagi, biasanya ada satu cara nih, yaitu menjalin hubungan baik dengan kelompok lainnya. Gimana caranya? Biasanya itu melalui sebuah pernikahan politik, di mana anaknya itu dinikahkan dari anak dari kelompok lain. Jadi, em, apabila mereka percaya tuh, apabila mereka bersatu, maka kelompok mereka akan menjadi lebih besar lagi dan kekayaan mereka akan meningkat lagi, bertambah lagi. Nah, dari sini saya berpikir nih, jika ingin memiliki kekayaan yang lebih banyak dan lebih cepat, itu biasanya kita bekerja dalam sebuah kelompok. Nah, lebih besar kelompoknya itu lebih baik lagi daripada apabila kelompoknya masih kecil. Nah, dalam sebuah artikel yang saya baca dari jurnal usaha, volume 6 nomor 1 tahun 2025, dengan judul Pengaruh Dinamika Kelompok Terhadap Kinerja Tim di Era Modern. Dikatakan dalam jurnal tersebut bahwa sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh individu-individu yang berbakat, namun juga oleh kemampuan mereka untuk berkolaborasi secara efektif dalam tim. Tim yang solid dengan dinamika yang sehat mampu menghasilkan inovasi yang lebih besar, menyelesaikan masalah yang lebih cepat, dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih efisien. Sebagai contohnya, itu kita pasti kenal seorang Elon Musk, orang terkaya di dunia saat ini. Nah, Elon Musk ini memiliki 7 perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, kalau kita udah tahu bahwa ada 7 perusahaan, biasa pastinya ini perusahaan bekerja dalam kelompok yang sangat 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 besar. Banyak orang yang bekerja dalam kelompok tersebut. Nah, beda banget nih sama Cristiano Ronaldo yang kerja individual. Dia ini pesepak bola yang mendapatkan uang dari gaji dalam bermain sepak bola, kontrak sponsor, dan juga investasi pribadinya sendiri. Nah, beda sama Elon Musk yang bisa ngerjain 7 perusahaan semuanya secara bersamaan dalam satu waktu. Nah, Cristiano Ronaldo harus menjalaninya satu-satu dulu. Jadi, lebih lambat dan juga menghasilkannya lebih sedikit. Nah, contoh lainnya lagi selain Elon Musk itu yang bekerja dalam kelompok dan menghasilkan lebih banyak itu, ada Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, kemudian ada Jeff Bezos, pendiri Amazon. Nah, sedangkan yang bekerja secara individual itu
meskipun bisa menghasilkan cukup banyak, tapi tidak ada satupun yang bisa mendekati hasil dari orang yang bekerja dalam kelompok. Nah, contohnya ada pesepak bola Cristiano Ronaldo, ada penulis Elizabeth Batinder, terus juga ada penyanyi terkenal Taylor Swift. Nah, tapi bukan berarti bekerja secara individual itu tidak penting. Dari artikel yang ditulis dalam Kompasiana pada tahun 2021 yang berjudul "Manakah yang lebih efektif, bekerja dalam kelompok atau individu?" Nah, dikatakan dalam artikel tersebut itu jika pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi dan fokus yang lebih tinggi itu memang cocok dikerjakan secara individu. Namun bekerja dalam kelompok itu membantu dalam melakukan brainstorming, mendapatkan ide dan masukan, juga bisa melakukan pembagian tugas sesuai dengan kekuatan anggota tim. Nah, maka saya berpikir lagi nih, jika ada ide, lebih baik kita bisa disampaikan kepada kelompok supaya mendapatkan hasil yang lebih baik karena mendapatkan ide dan masukan. Terus dalam mengeksekusi pun bisa dibagi tugasnya dengan kekuatan kelompok yang dapat membantu kita dalam mengerjakan semuanya sekaligus. Jadinya kita nggak harus kerja sendiri nih, dimana kalau kerja sendiri kan lebih lambat, terus dapatnya juga lebih sedikit. Nah, tentu saja bekerja dalam kelompok itu juga memiliki merintangan yang lebih berat karena mengurus lebih banyak hal dan lebih banyak orang. Tapi apabila semuanya bisa diatasi, menjadi seorang miliarder, orang terkaya di dunia seperti Elon Musk itu bukan hal-hal yang mustahil. Jadi individu yang berbakat memang bisa membuat sesuatu yang lebih besar dan menghasilkan lebih banyak. Tapi apabila bekerja dalam kelompok, pasti bisa menghasilkan lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi. Nah, kesimpulan dari pernyataan saya bahwa bekerja dalam kelompok atau SDM lebih banyak itu menghasilkan lebih banyak daripada individual. Memang terbukti dari jurnal yang tadi saya baca salah satunya, dan juga hasil yang ada di dunia nyata yang memang banyak sekali. Semakin besar kelompok tersebut, maka akan menghasilkan lebih banyak karena terdapat lebih banyak ide dan lebih banyak tenaga dan modal untuk mengerjakan sesuatu. Nah, baik, semoga video ini bisa memberikan pandangan dan wawasan baru bagi penonton. Terima kasih sudah menonton video ini.